Anggaran ini sudah mulai terasa, bukan hanya di kantor-kantor dan lembaga pemerintahan, tapi juga sampai ke daerah. PHRI misalnya sudah mulai mengeluhkan ini ya, karena banyak sekali pembatalan-pembatalan acara oleh kantor kementerian maupun kantor di pusat maupun di daerah. Kemudian ini dampaknya panjang nih, ikutannya sangat luas nih. Mulai dari supplier buah-buahan, bunga, kemudian bahan-bahan makanan dan sebagainya, juga transportasi ini berupa misalnya tour travel, terus kemudian juga pusat oleh-oleh, banyaklah dampaknya ya. Bersama dengan itu tuntutan agar Jokowi diadili juga makin meluas dan menguat. Belum lagi nih soal konflik agraria, dan ini jelas termasuk pagar laut yang terjadi banyak sekali di berbagai wilayah di Indonesia. Situasi ini saya kira harus disikapi dengan tepat dan cermat oleh pemerintahan Prabowo. Kalau tidak, itu kemudian crossing ini antara krisis ekonomi dan politik, jelas ini dampaknya akan sangat berbahaya. Memang pada akhirnya kita harus rumuskan dengan agak serius keadaan sosial ekonomi yang pasti akan punya impact atau sangat kuat impactnya nanti pada stabilitas politik tuh. Soal anggaran yang dipangkas itu udah pasti terjadi semacam kesulitan aktivitas ekonomi terutama di daerah-daerah. Ketegangan politik yang masih berlanjut karena soal-soal sisa dari pilkada, sisa dari pilpres, saling mengintai posisi di dalam kemungkinan terjadinya reshuffle, lalu masuk pada isu-isu yang betul-betul sangat ya mau diucapkan tidak diucapkan, tetap ini adalah isu, yaitu adili Jokowi itu. Dan itu terlihat masif dipasang di tembok-tembok, diucapkan dalam banyak forum pidato mahasiswa tuh. Jadi kita mesti lihat bahwa skala ini akan bereskalasi, itu skala ketegangan politik, skala ketegangan ekonomi, dan itu semua akan diikuti oleh hukum-hukum sosiologi bahwa sekali katup itu terbuka, maka sangat mungkin ada bendungan yang jebol tuh. Nah, itu yang harusnya kita perhatikan. Ketegangan rasial juga mulai terasa, terutama di dalam wilayah-wilayah di mana konflik agraria itu jadi semacam hotspot yang tersebar di sepanjang ya di seluruh Nusantara tuh. Nah, problem ini tentu akan berimpit dengan ketidakmampuan pemerintah untuk memberi semacam penilaian objektif lah, yaitu apakah betul harus dipotong semua anggaran. Lalu orang mulai merasa kok ada departemen atau kementerian yang tidak dipotong, misalnya wilayah-wilayah keamanan, yaitu kepolisian, lalu Departemen Pertahanan, Kementerian Pertahanan. Jadi semua ini menunjukkan bahwa publik mulai menghitung apa yang adil dari pemotongan belanja APBN itu tuh. Walaupun kita tahu mesti ada penghematan, tetapi selalu ada ya sebetulnya kecurigaan justru karena memang ada kesulitan tuh. Dan kesulitan ini yang membuat publik menganggap bahwa ya sudah saatnya kalau begitu adili Jokowi. Jadi kita mau membaca ini sebagai satu sekuensis dari kemarahan publik tuh. Nah, kita nggak tahu siapa yang pasang foto-foto itu atau poster-poster itu, tapi analisis kita harus mengarah pada ada potensi instabilitas politik.